Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hakim, Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung 01 dengan NIM 210201602 Saya akan mempresentasikan materi permeabilitas dan rembesan. Permeabilitas didefinisikan sebagai sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori. Untuk tanah, permeabilitas dilukiskan sebagai sifat tanah yang mengalirkan air melalui rongga pori tanah. Tahanan terhadap aliran bergantung pada jenis tanah, ukuran butiran, bentuk butiran, rapat massa, serta bentuk geometri rongga pori. Temperatur juga sangat mempengaruhi tahanan aliran atau kekentalan dan tegangan permukaan. Walaupun secara teoritis semua jenis tanah lebih atau kurang mempunyai rongga pori, dalam praktek istilah mudah meloloskan air dimaksudkan untuk tanah yang memang benar-benar mempunyai sifat meloloskan air. Sebaliknya, tanah disebut kedap air bila tanah tersebut mempunyai kemampuan meloloskan air yang sangat kecil. Air tanah merupakan air yang terdapat di bawah permukaan bumi. Sumber utama air ini adalah air hujan yang meresap ke bawah lewat ruang pori di antara butiran tanah. Air sangat berpengaruh pada sifat-sifat teknis tanah, khususnya tanah berputir halus. Demikian juga air merupakan faktor yang sangat penting dalam masalah-masalah seperti penurunan, stabilitas fondasi, stabilitas lereng, dan lain-lain. Terdapat 3 zona penting dalam lapisan tanah yang dekat permukaan bumi, yaitu zona jenuh air, zona kapiler, zona jenuh sebagian. Pada zona jenuh atau zona di bawah muka air tanah, air mengisi seluruh rongga-rongga air tanah. Pada zona ini tanah dianggap dalam keadaan jenuh sempurna. Batas atas dari zona penuh adalah permukaan air tanah atau permukaan freatis. Selanjutnya, air yang berada di dalam zona ini disebut sebagai air tanah atau air freatis. Pada permukaan air tanah, tekanan hidrostasis adalah 0. Zona kapiler terletak di atas zona jenuh. Ketebalan zona ini tergantung dari macam tanahnya. Akibat tekanan kapiler, air mengalami isapan atau tekanan negatif. Zona tak jenuh berkedudukan paling atas adalah zona di dekat permukaan tanah, di mana air dipengaruhi oleh penguapan dan akar tumbuh-tumbuhan. Lanjut, aliran air dalam tanah. Menurut Bernoulli, tinggi energi total atau total heat adalah tinggi energi elevasi atau elevation heat atau biasa disebut Z, ditambah tinggi energi tekanan atau pressure heat atau biasa disebut H, yaitu ketinggian kolom air HA atau HB di dalam pipa diukur dalam milimeter atau meter di atas titiknya. Tekanan hidrostatis bergantung pada kedalaman suatu titik di bawah muka air tanah. Untuk mengetahui besar tekanan air pori, teorema Bernoulli dapat diterapkan. Menurut Bernoulli, tinggi energi total atau total heat pada suatu titik dapat dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. H adalah tinggi energi total atau total heat. P atau Y adalah tinggi energi tekanan atau pressure heat. P adalah tekanan air. V2 atau 2G adalah tinggi energi kecepatan atau velocity heat. V sama dengan kecepatan air. YW sama dengan berat volume air. G adalah percepatan gravitasi. Z adalah tinggi energi elevasi.
Hukum Darcy. Dalam tanah jenuh, asalkan rongga pori tanah tidak sangat besar, aliran air adalah laminer. Pada rental aliran laminer, Darcy 1956 mengusulkan hubungan antara kecepatan gradien hidrolik sebagai berikut. V sama dengan KI, dengan V adalah kecepatan air mengalir dalam tanah, K sama dengan koefisien permeabilitas, I adalah H per L ada sama dengan gradien hidrolik, L sama dengan panjang garis aliran. With rembesan atau biasa disebut P dinyatakan dalam persamaan debit sama dengan VA sama dengan QA. Dengan V adalah kecepatan air mengalir dalam tanah, I adalah gradien hidrolik, L adalah panjang garis aliran, K adalah koefisien permeabilitas, A adalah luas penampang pengaliran. Kecepatan yang dinyatakan dalam persamaan debit rembesan adalah kecepatan air dihitung berdasarkan kotor penampang tanah. Karena air hanya dapat mengalir lewat rongga pori, maka persamaan kecepatan sebenarnya rembesan lewat tanah atau Vs dapat diperoleh dengan cara berikut ini. Untuk tanah dengan volume satuan, porositas atau N dinyatakan dengan sebagai berikut, di mana double V sama dengan volume rongga pori, V sama dengan volume total. AV sama dengan luas rongga tanah pada tampang ditinjau. A sama dengan luas yang terdiri dari rongga dan butiran pada tampang ditinjau debit rembesan. Di dalam aliran air melewati tidak hanya satu arah atau seragam di seluruh luasan yang tegak lurus arah aliran. Pada kasus yang demikian, aliran air tanah umumnya ditentukan dengan menggunakan grafik yang disebut jaring arus atau flow net. Konsep jaring arus didasarkan pada persamaan kontinuitas Laplace. Rembesan yang akan dipelajari di sini didasarkan pada analisis dua dimensi. Bila tanah dianggap homogen dan isotropis, maka dalam bidang X per Z, hukum Darcy dapat dinyatakan sebagai berikut. Jaring arus atau flow net. Sekelompok garis aliran dan garis ekipotensial disebut jaring arus atau flow net. Garis ekipotensial adalah garis-garis yang mempunyai tinggi energi potensial yang sama atau H konstan. Permeabilitas lapisan lolos air dianggap isotropis. Apabila tanah anisotropis, maka permeabilitas tanah pada arah horizontal tidak sama dengan arah vertikalnya, meskipun tanahnya homogen. Tekanan rembesan. Air pada keadaan statis di dalam tanah akan mengakibatkan tekanan hidrostatis yang arahnya ke atas uplift. Akan tetapi, jika air mengalir lewat lapisan tanah, aliran air akan mendesak partikel tanah sebesar tekanan rembesan hidrodinamis yang bekerja menurut arah alirannya. Besarnya tekanan rembesan akan merupakan fungsi dari gradien hidrolik. Demikian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.